So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I will teach you about concept mole. So di sini aku akan jelasin tentang konsep mole. Itu ada di senior secondary topic. Jadi di sini konsep mole itu ada beberapa kaitannya. Di sini yang pertama aku akan kaitin tentang hubungan mole dengan massa zat. Oke, so hubungan mol dengan massa zat. Di sini kita harus sepakati dulu mol di sini adalah N kecil. Massa zat di sini aku buatnya GR. Karena massa zat di sini satuannya itu harus dalam gram. Oke. Nah, di sini rumusnya itu adalah N sama dengan gram per AR atau MR. So, N di sini adalah mol. Kita buat note di sini. N sama dengan mol. GR itu adalah massa zat. Dan satuannya itu adalah gram. Sedangkan AR itu adalah massa atom relatif. Massa atom relatif. Dan MR itu adalah massa molekul relatif. Oke. Nah, di sini AR sama MR itu satuannya adalah gram per mol. Oke. Kemudian dari rumus ini nantinya rumus ini akan bisa dipecah. Jadi ada kalanya soal akan tanyain kalian massa zat, ada kalanya soal akan tanyain kalian massa atom relatif atau massa molekul relatif. So, di sini N sama dengan gram per AR atau MR. Kalau kita mau cari gram atau massa si zat itu GR, itu adalah mol dikalikan dengan AR atau. So, slash di sini means atau, bukan bagi, oke? N dikali AR atau MR. Dan rumus yang ketiga itu adalah AR atau MR, atau ya, please diingat slash di sini adalah atau. AR atau MR adalah GR massa si zat dibagi dengan mol. So, ini adalah rumusnya. Next, aku akan kaitin sama jumlah partikel juga. Hubungan mol dengan massa zat. Dan yang kedua itu adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel. Oke, so di sini again mol itu adalah N kecil dan jumlah partikel di sini aku buat JP. Oke, jumlah partikel. Nah, di sini itu ada kaitannya sama bilangan Avogadro. Oke, so N itu adalah jumlah partikel si JP dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 berpangkat 23. So, ini adalah rumusnya. Nah, kalau yang ditanya jumlah partikel, entar kalian tinggal kaliin aja mol dikali sama bilangan si Avogadro. N dikali 6,02 dikali 10 berpangkat 23. Oke, sampai sini paham? Next, kita akan move ke example. Oke. So, contohnya itu misalnya ya, di sini kita
ada si hubungan mol dengan massa zat dan hubungan mol dengan jumlah partikel. Oke, so contohnya gimana? Oke, contohnya adalah contoh tentukan banyak molekul yang terdapat dalam 98 gram CO. Oke, so CO di sini adalah karbon monoksida. Oke, nah di sini diketahui MrCO itu adalah 28. Oke, so gimana sih cara cari jumlah molekul? Oke, kita jawab. Kita buat dulu nih yang diketahui apa sih? Yang diketahui itu adalah gram, ya kan? Berarti tadi massa itu aku buat GR. Berarti GR-nya itu adalah 98 gram. Kemudian MR-nya adalah 28. Oke? Nah, yang ditanya itu adalah jumlah molekul atau jumlah partikel. Oke. Oke, yang ditanya jumlah partikel. Right, yang ditanya itu adalah jumlah banyak molekulnya. Berarti kita pakai si JP. Oke. Nah, berapa sih gitu ya? JP-nya itu berapa sih? Oke. Diskusi, kita discuss di sini. Oke, JP. Tadi kita dapat rumus N, right? So, N itu adalah JP per Avogadro. 6,02 dikali 10 berpangkat 23. Ya kan? Nah, berarti kita harus tahu N dulu nih. Kita punya GR dan MR di sini. Nah, tadi N itu kan rumusnya ada dua. N itu yang pertama adalah JP per 6,02 dikali 10 berpangkat 23, right? And then, kalau dia N lagi itu adalah massa per MR. Oke? Get it? So, you pakai rumus yang ini untuk masukin ke sini. So, N itu adalah GR per MR sama dengan JP dikali 6,02 dikali 10 berpangkat 23. GR-nya itu berapa? 98. Per MR-nya 28 sama dengan JP dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. So, di sini you boleh pakai kalkulator. Oke, karena biasanya memang kalau anak kimia, you guys like to use calculator. Boleh pakai kalkulator. Tapi sejauh kalau angkanya nggak terlalu besar, selagi masih bisa hitung tanpa kalkulator, boleh hitung tanpa kalkulator. Oke? So, di sini kita punya 98 dan juga 28. Kalau masing-masing kita bagi 7 bisa kan? Ini kita bagi 7, ini kita bagi 7. Right? Berarti ini jadi berapa? 1, 7, 28, 14. Ini jadi 4. Oke? 14 sama 4. Right? So, 14 dan 4. Berarti di sini kita dapat 14 dibagi 4. 3 kali 4, 12. Berarti, so 3,5 kan? 3,5 sama dengan JP per 6,02 kali 10 berpangkat 23. Terus kita lanjut ke sini. Oke, so berarti JP itu sama dengan 3,5 dikali 6,02 kali 10 berpangkat 23. Oke, so 3,5 dikali 6,02 itu adalah 21,07 kali 10 pangkat 23. Jangan lupa satuannya adalah
Oke, sorry, ini kita perbesar dikali 10 pangkat 23. Satuannya adalah molekul. Oke, so sampai sini ada pertanyaan. So if you guys have questions, you guys may ask in a comment chat. Boleh tanya di kolom komen, nanti aku respon secepatnya. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like and subscribe as well. Thank you. See you on the next video. Bye-bye.